Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Mandapa? Kembali lagi di PWM Podcast Hmm. Warga Mandapa. Hmm. Nah, kali ini yang jadi host sekarang saya. Nama saya Ahmad Huli. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa di PWM chapter 2 ya. Setelah sebelumnya di chapter pertama kita launching ya, dibukanya di launchingnya oleh Pak Kepala Madrasah kita, Betul. Bapak Haji Tubagus As'ad. Dan sekarang kita beranjak ternyata alhamdulillah ke chapter kedua, yakni kita akan membahas seputar masih Mandapa Pak. Tentu. Nah, kita kedatangan bintang tamu istimewa pada kesempatan kali ini, yakni Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MAN 2 Pandeglang, yakni Bapak Saiful Rahman atau lakomnya Bapak Saiful Harben. Ini nih wajahnya nih, Bapak yang luar biasa yang menjadi komandan batalion kesiswaan kita. Bapak, Yap. gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Pak Oi. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat. Bapak kali ini izin ya, PWM sekarang mau ngobrol-ngobrol terkait kesiswaan di MAN 2 Pandeglang. Nah, tentu. Terutama soal mungkin program-program apa saja di bidang kesiswaan di MAN 2 Pandeglang ya. Oke, siap. Sebelum mungkin kita ngebahas soal program kesiswaan, mungkin barangkali Bapak bisa memperkenalkan diri, bagaimana Bapak masuk ke MAN 2 Pandeglang, curhat sedikit lah perjalanan Bapak di MAN 2 Pandeglang. Gimana itu Pak kira-kira Pak? Baik. Untuk memberikan feedback atas permintaan itu saya tidak akan terlalu banyak. Saya ingin menyampaikan yang saya anggap krusial, yang terhubung dengan tema yang akan kita sampaikan. Saya datang ke MAN 2 Pandeglang kala itu MAN Cihideng di tahun 2012 dan kita masih berlokasi di Kampung Cihideng. Cihideng ya, yang di pasar ya, dekat betul, pasar. iya. Nah, dari sudut pandang tertentu saya ingin mengatakan bahwa dulu saya dengar dari guru-guru senior bahwa MAN Cihideng itu sekolah buangan Pak Oi. Waduh. Ya, dan itu sejarah ya. Itu sejarah. Harus diungkapkan. Betul, makanya mengapa ini menjadi penting untuk kita kupas terhubung dengan tema yang akan kita bahas ini. Kita ingin berjalan tentu saja dari masa lalu yang demikian adanya, tentu akan menuju ke mutu tentu, yang semoga Mandapa kita ini menjadi sekolah yang dipercaya Pak Wei, dipercaya oleh wali murid, oleh masyarakat umum tentunya, sehingga mereka merasa berpikir wah tepat untuk menyekolahkan anak ke MAN 2 Pandeglang. Nah, sepakat. Di tahun itu saya datang seperti itu, kita belum begitu on track pada beberapa peraturan ya, belum, kita masih mungkin kalau primordial sih enggak juga, tapi ada beberapa peraturan yang kita yakin bahwa setiap sekolah memiliki peraturan yang secara umum sama ya Pak ya, sama, dan begitu pula dengan kita Mandapa memiliki peraturan seperti itu. Jadi belum ada tuh chemistry yang lebih tajam gitu ya ke arah misalnya pencapaian, nggak seperti sekarang misalnya kita di bagian kurikulum ada penajaman ke suksesi O2SN atau KSN. Nah, kala itu kan belum ada. Nah, intinya yang bisa saya sampaikan adalah MAN 2 Pandeglang kita ini sedang berupaya untuk bersama-sama, bekerja sama, bahu-membahu. Kita ingin menciptakan iklim
pergaulan antara sesama dewan guru, karyawan TU, begitu pula dengan anak-anak murid. Pergaulan yang akan mengarahkan mereka, anak-anak murid ini menjadi tercapai visi Mandapa, yaitu religius, Pak Oi, ya. Tentu saja religius, kita madrasah. Selain daripada religius, memiliki karakter-karakter yang utama, karakter-karakter yang baik. Begitu pula mereka bisa memiliki pencapaian-pencapaian tertentu lah dalam hal akademis. Nah, kira-kira itu sekilas pandang tentang background masa lalu kedatangan, kondisi real di Mandapa kita yang berkesesuaian dengan tema yang akan kita bahas kali ini, Pak Oi. Baik. Terima kasih, Pak Epul. Selanjutnya nih, Ya. kita masuk langsung aja ke tema ya. Oke, Karena oke, kita ya. ngobrolnya bareng wakil kesiswaan, sudah dijelaskan bagaimana kondisi awal dulu sampai sekarang. Tadi niat atau tujuan kita ingin seperti apa Mandapa ke depan, Pak. Ya. Tentu kesiswaan memiliki program-program yang bisa dikatakan prioritas atau unggulan ataupun secara umum menjadi branding kita ya, ke depan untuk menguatkan Mandua Pandeglang di mata masyarakat. Nah, bisa kali Bapak menjelaskan sedikit dan mungkin Bapak bisa mengulas high-league yang Bapak bisa jelaskan terkait program-program dalam hal ini yang berkaitan di bidang kesiswaan, Pak. Baik. Untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan itu, saya teringat ke statement Pak Habibie bahwa kecerdasan yang tidak ditopang dengan ketertiban, dia itu nonsens. Artinya, fondasi utama manakala kita sedang membicarakan dengan serius tema mutu, dia perlu dipastikan memiliki fondasi ketertiban. Ketertiban di sekolah itu tentu beranjak dari kehadiran ya, Pak Oi, kehadiran anak-anak murid ke sekolah. Kita harus pertama-tama memastikan mereka fit, katakanlah checklist begitu ya. Itu fondasi yang pertama dan utama. Pastikan anak-anak kita ini mereka datang tepat waktu. Wajib ya? Ya, of course. Jadi dalam hal ini semoga ini disaksikan oleh para wali murid bahwa kita juga sekaligus ingin meminta kerjasama ya, Pak Oi ya. Karena sekolah ini kalau kita ambil pepatah lama Pandeglang, menyekolahkan anak itu tidak boleh seperti melakcau di leuweung gunung. Gimana itu maksudnya, Pak? Melakcau di leuweung gunung itu kita tanam yang jauh di sana. Setelah kita tanam, kita tinggalkan begitu saja. Tanpa Diemin aja ya? Ya. Tanpa dirawat, tanpa ditengok. Nah, itu paradigma yang seperti itu secara real masih ada, Pak Oi. Masih ada di keluarga besar Mandapa kita dan ini. itu harus selalu bisa kita evaluasi dan perbaiki ya. Ya, tentu. Jika kita kembali ke pertanyaan Pak Oi tadi, kita bisa mengatakan bahwa Mandapa akan selalu serius untuk memastikan fit tentang kedatangan anak-anak. Dan insya Allah kami di setiap pagi beberapa orang guru terutama yang ditugaskan, kita selalu menyambut seperti biasa ya Pak Oi. Pak Oi saya, Pak Humas, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Pak Kepala Madrasah dan semua. Kita harap semoga momen-momen yang seperti itu lestari ya. Kita jaga lestari bareng-bareng agar anak-anak kita ini melihat bahwa kita siap. Kita sambut kedatangan mereka dan mereka melihat kita siap. Oh, menyambut ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Yang pertama kembali bahwa kita ingin serius tentang kehadiran siswa
dan ada di dalam wilayah kesiswaan bahwa anak murid yang alpa atau tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah tanpa keterangan 5 kali berturut-turut, dia akan mendapatkan pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua. Betul, surat pemanggilan orang tua ini tentu yang pertama orang tua ini akan kita beri info karena khawatir anak-anak ini mereka berangkat dari rumah, berangkat pakai seragam, ternyata beloknya bukan ke sekolah malah Kak iya, warung. iya. Itu real ya Pak Oi. Iya. Terjadi seperti itu dan maka 5 kali tidak datang ke sekolah tanpa alasan yang bisa diterima, Surat kita akan pemanggilan panggil. orang tua. Betul, surat pemanggilan orang tua, dan mereka akan kita beri SP1. Jadi kedatangan orang tua ini kita akan berikan info bahwa anaknya jarang masuk, iya, alpa selama 5 kali. betul, alpa 5 kali ini kita konfirmasikan kepada orang tuanya dan sekaligus kita beri SP1, dan itu ada pada program kerja kesiswaan yang insya Allah nanti Pak Oi, ini program kerja kesiswaan ini sedang kita sempurnakan ya, dan besok hari Rabu ini kita akan melaksanakan raker yang bertujuan untuk menyempurnakan program-program kerja di setiap bidang wakil kepala, terutama program kesiswaan. Tentu Pak Oi, tentu ini sehingga sebelum mereka dan wali murid menjadi objek daripada ikatan peraturan ini, mereka harus paham tentunya. Kita akan share setelah itu sempurna, semoga bisa diterima dan kita bisa bekerja sama begitu Pak Oi dengan wali murid. Oke Pak, ini nih Pak ya, terkait kesiswaan tentu ini sangat krusial dan bersentuhan langsung kan dengan peserta didik Pak ya. Bahkan terkadang mungkin riak-riak di bawah peserta didik terhadap kebijakan tertentu, mungkin ada yang protes, ada yang kurang setuju. Nah ini juga kita kan harus tahu dari sudut pandang wakil kepala bidang kesiswaan Pak, terutama persoalan yang mungkin seperti HP Pak. Betul. Seperti penggunaan kosmetik Pak ya. Terus ini yang lebih penting adalah bahwa program pembiasaan itu Pak. Betul. Program pembiasaan sholat, program pembiasaan Senin dan Jumat. Betul, baca Quran. Baca Quran sebelum masuk ke kelas. Nah, hal-hal itu kan kadang mungkin ya anak muda ya penuh dengan gejolak, terus melihat momen-momen kebijakan tersebut kurang pas. Gimana tuh Pak kira-kira Pak? Baik, anak muda ini saya ingat ada pepatah Cina ya. Pepatah Cina itu bilang sebetulnya anak muda yang keras kepala gitu, anak yang suka ngomong, mereka memiliki kecerdasan tertentu. Kita hanya tinggal menyediakan wadah yang appropriate, yang berkesesuaian, dan jangan juga dilupakan bahwa sekolah ini adalah lembaga pendidikan. Kita ingin mendidik mereka, tentu saja berpendapat boleh. Mereka memiliki wali kelas masing-masing. Kita arahkan setiap saran, bahkan kritik ya. Jadi bagi anak murid yang ingin menyampaikan pemikiran, saran, kritik, itu pihak yang pertama bisa mereka temui adalah wali kelas. Wali kelas sebagai mediator pertama ya. Betul, wali kelas adalah orang tua pertama mereka di kelas. Dan setelah itu mungkin dengan guru BK juga, karena ada dalam wilayah guru BK ya. Nah jadi insya Allah kami dan para wali kelas ini akan saling bahu membahu Pak Wei untuk kita ini halal sifatnya, menerima kritikan, menerima saran
yang tentu tujuannya ini untuk membawa mandapak kita ini menjadi lebih positif, lebih produktif. Betul. Kita akan memilah dan memilih mana masukan, tujuannya apa, disampaikan kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat. Insya Allah, jika ide gagasan yang baik disampaikan dengan cara yang baik, berkecenderungan untuk mewujudkan hasil yang baik ya Pak Oy ya. Betul. Tapi memang betul ya, yang harus kita pahami, kita kan datang ke sekolah berarti untuk mencari ilmu, dan sekolah sama halnya seperti negara secara sederhana memiliki kebijakan dan peraturan Pak ya. Betul. Kalau kita mengambil istilah Minang itu Pak, di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung itu kan. Betul. Berarti para warga Mandapa harus paham bagaimana kondisi mereka, di mana mereka sekarang tengah sekolah. Tentu sekolah dengan kebijakannya ingin memandu warga Mandua Paneglang dalam hal ini peserta didik agar bisa mewujudkan harapan-harapan baik mereka di masa depan. Barangkali seperti itu Pak ya, kurang lebih seperti terkait itu. kebijakan-kebijakan itu. Betul. Dan memang kembali kepada ungkapan Pak Habibie itu ya. Jadi untuk mencetak anak-anak muda sehingga menjadi sosok yang bermutu, yang produktif, mereka harus, kita dan mereka, sekolah dan siswa dan wali murid harus ada binder, ikatan. Ikatan itu kita buat ketika anak murid ini di awal tahun ajaran baru, kita akan menandatangani semacam surat pernyataan kan Pak Oy ya, di atas materai agar wali murid dan anak murid itu sendiri, fakta integritas ya. Nah, itu bahasa up to date-nya seperti itu. Fakta integritas itu yang tujuannya ya, percayalah, sekolah itu mengkondisikan beberapa peraturan itu, diciptakan peraturan itu untuk mengarahkan mereka menuju sesuatu yang positif. Tentu saja tidak mustahil sekolah apalagi madrasah mengkondisikan, menciptakan sesuatu rules untuk menjadi destruktif, itu impossible. Ada bahasa seperti ini biasa Pak yang muncul dari anak-anak muda sekarang. Ngapain sih ngurusin make up, ngapain sih ngurusin rambut panjang, padahal kan nggak ada kaitannya dengan belajar. Toh kita bisa fokus belajar aja, kok guru ngurusin rambut, kok guru ngurusin make up, kok guru ngurusin baju. Nah itu kan yang sering sekali kita dengar ya itu, baik itu di media sosial ataupun mungkin siswa-siswi kita. Baik. Nah, gimana tanggapan Pak Waka kesiswaan ini? Saya percaya bahwa semua ada masanya ya. Iya. Jadi di usia mereka sekolah SLTA seperti ini atau senior high school seperti ini, mereka saatnya untuk menempa diri di sektor peningkatan kemampuan dan skill. Jadi jika anak muda sudah terjebak pada circle yang melulu curious atau peduli banget ke penampilan, kita khawatir dalam 24 jam yang berputar-putar dalam kepala mereka itu tentang supaya good looking, supaya bening, supaya kinclong gitu. Kita khawatir itu. Jika mereka pemikirannya hidup di alam itu, dikhawatirkan fase atau masa mereka untuk meningkatkan kemampuan intelijensi ini akan sedikit. Jadi pengalaman penempaan karakter, mendalami kemampuan-kemampuan di setiap mapel, ini akan berkurang karena terlalu fokus mikirin penampilan. Nah itu dia, dandan, seketik-ketik luntur dandan. Dan mereka harus ingat Pak Oy, bahwa di masa depan ketika mereka dewasa, mereka akan bekerja atau mereka akan menciptakan lapangan kerja. Bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan selalu ada rules.
kita menjadi karyawan seperti kita. Iya, selalu ada aturan mainnya ya, Iya, Pak ya. ada. Kita menjadi pegawai yang artinya kita bekerja ke pemerintah. Iya. Tentu kita akan mengikuti rules. Iya. Kalau bahasa primordialnya, kita ini kuli ya Mm-mm. ke pemerintah. Pemerintah. Tentu kita akan ngikutin Pola iya, peraturannya. kita dibayar untuk itu Iya. gitu. Kita bekerja dan dibayar untuk itu. Iya. Peraturan yang mereka buat. Tentu kita ingin membiasakan mereka menjadi pribadi yang siap untuk oh iya ya, ini saya ada di Mandua Pandeglang, rulesnya seperti ini, dan kita buat fakta integritas. Jika mereka betul-betul keberatan sama sekali, Mandapa terbuka mengizinkan wali murid untuk anak-anaknya ini resign dari Mandua. Jadi gak maksa ya, Yes, gak tentu. maksa. Karena anak-anak masuk ke Mandu harus dengan hati, Pak ya. Yang terpenting, Pak, terkait pembiasaan sholat. Betul. Yang kadang-kadang ada bahasa, kan sholat itu kewajiban masing-masing. Ngapain tuh? Digebrak-gebrak, digiring-giring, itu selalu ada bahasa-bahasa itu, Pak. Baik. Ini kiranya harus bisa kita tekankan ataupun berikan penjelasan juga mungkin Pak terkait hal itu. Kadang-kadang kan ya gitu, kok urusan ibadah, urusan sholat, urusan kewajiban masing-masing, padahal nanti juga sholat gitu kan ya, selalu ada seperti itu. Tapi kita seolah-olah kesannya sekolah gitu kan, ngegiring gitu kan. Oke, ini kembali kepada hal yang klasik ya. Kalau mereka mengatakan ibadah sholat itu adalah masing-masing, mereka sepertinya lupa bahwa laki-laki ini diutamakan. Sholat berjamaah, fardu itu berjamaah ya Pak ya. Kalau kita kembali ke hal yang klasik gitu ya. Kalau kita masih ngurusin ribet dengan hal itu, berarti memang kita belum siap untuk berangkat menuju mutu. Mutu yang tepat itu hal fundamental seperti itu tuh udah nggak dipermasalahkan lagi. Jadi kita ingin membuat mereka terbiasa. Jadi mereka tidak memiliki konflik untuk tegak berdiri secara normal di atas fundamental yang sudah fit gitu tuh. Namun kita belum seperti itu. Faktanya tadi anak-anak masih mempertanyakan itu fakta real. Hal yang fundamental dipertanyakan ya. Iya, itu fundamental. Seperti kita makan pakai nasi orang Indonesia, kita makan nasi. Kalau ada orang yang bertanya-tanya, ini kenapa? Berarti mereka bukan Indonesia secara klasik ya. Padahal jelas as-sholatu ibaduddin ya. Iya, jadi tihangnya itu kita ya. ingin membuat mereka tuh melepaskan diri dari belenggu pertanyaan hal yang fundamental, pokok itu nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau mereka belum terbiasa, ya ikutlah. Kami tidak akan menjerumuskan kalian ke destruktif. Tidak. Nggak bakal nyesatin Pak ya. Tentu, Sekolah membuat kebijakan tentu untuk kemaslahatan yang universal Pak ya. Baik, Bapak terakhir mungkin Pak. Ini kan tentu tadi kita membicarakan atau ngobrolin persoalan kebijakan dan peraturan. Ada kan Pak ya? Panduannya ada kan ya, bukunya yang mungkin bisa dibaca, yang mungkin bisa dipedomani oleh siswa, bahkan mungkin dalam hal ini agar diketahui juga oleh wali murid atau wali siswa. Baik, itu tentu di awal tadi kami sampaikan bahwa saya dan tim kesiswaan insya Allah di hari besok kami akan menyempurnakan tentang program kerja kesiswaan yang di dalamnya ada tata tertib. Bisa dibaca ya oleh siswa ya. Dokumen itu insya Allah kita akan share ke grup wali murid masing-masing sehingga anak murid dan kedua orang tuanya bisa baca itu, Pak. Insya Allah. Mohon doanya. Aman Pak ya. Aman, siap. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Epul atas waktunya. Tentu masih banyak hal yang masih harus kita obrolkan Pak ya. Banyak hal-hal penting yang mungkin belum kita bahas, tapi pada kesempatan kali ini kita sudah jelas tadi mendengarkan hal-hal penting yang bisa mungkin
menjadikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi Mandua Pandeglang. Amin. Semoga. Yang jelas tadi garis bawahnya adalah kita kalau ingin berkualitas Pak ya, harus menjaga mutu kita dengan mengikuti mungkin peraturan atau ketertiban yang ditetapkan oleh pihak Mandua Pandeglang. Tentu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Epul atas kesempatannya. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin lebih santai. Kalau ini kan obrolannya agak serius nih Pak ya. Terima kasih Pak Epul. Saya Ahmad Holi. Salam madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.